warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkenaan dengan materi ilmu bantu dalam geografi. Nah, sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu definisi dari ilmu bantu dalam geografi. Nah, jadi ilmu bantu dalam geografi itu merupakan sebuah cabang ilmu atau disiplin ilmu yang membahas atau mengkaji tentang menganalisis dan juga menyelesaikan sebuah permasalahan geografi. Jadi ilmu bantu ini memudahkan atau membantu geosfer untuk menganalisis ataupun menyelesaikan segala bentuk permasalahan geosfer, baik dari segi ruang ataupun tempat berdasarkan perspektif ataupun teori lainnya. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas berkenaan dengan jenis-jenis ilmu bantu dalam geografi dan peranannya. Nah, jadi ilmu bantu dalam geografi ini dibagi menjadi dua macam. Nah, yang pertama itu ada ilmu bantu geografi fisik dan yang kedua ada ilmu bantu geografi sosial. Nah, kita akan membahas yang pertama nih, ilmu bantu geografi fisik. Jadi, ilmu bantu geografi fisik itu merupakan sebuah ilmu bantu yang fokus kajiannya itu tentang aspek alamiah ya, tentang permukaan bumi. Nah, di dalam aspek geografi fisik ini dibagi menjadi 5 macam. Jadi yang pertama itu adalah geologi atau geomorfologi. Jadi geologi atau geomorfologi itu berfokus untuk mengkaji tentang bagaimana struktur tanah, bagaimana tipe batuan, dan bagaimana proses dari pembentukan bumi itu sendiri. Nah, seperti contohnya erosi ataupun pelapukan, dengan tujuan agar kita bisa mengetahui apa saja bencana alam yang akan terjadi begitu ya, seperti contohnya gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah meteorologi dan klimatologi. Jadi ilmu ini itu berfokus untuk mengkaji tentang menyediakan data iklim ataupun cuaca begitu ya, seperti bagaimana curah hujan, angin ataupun cuaca, dan juga bertujuan untuk menganalisis data iklim dan juga perubahan cuaca. Nah, yang ketiga itu adalah ilmu biologi atau ekologi. Jadi ilmu ini berfokus untuk mengkaji tentang pola vegetasi, ekosistem, dan juga hubungan organisme dan lingkungannya, dengan tujuan untuk bisa mengetahui studi bentang alam, kemudian konservasi dan juga pemanfaatan lahan berkelanjutan. Nah, yang keempat itu adalah pedologi. Jadi pedologi itu merupakan sebuah ilmu yang berfokus untuk mengkaji sifat tanah ya, seperti bagaimana teksturnya, bagaimana kesuburannya, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk mengutamakan areal pertanian, kemudian mengatasi erosi, dan juga mengutamakan areal penggunaan tata guna lahan. Nah, jadi yang terakhir itu adalah hidrologi. Jadi hidrologi itu merupakan sebuah cabang ilmu ya yang berfokus untuk mengkaji tentang sumber daya air itu sendiri ya, baik itu dari air laut, sungai ataupun danau ya, dengan tujuan untuk mengalokasikan sumber daya air itu sendiri dan mitigasi bencana banjir. Nah, ilmu bantu geografi yang kedua itu adalah ilmu bantu geografi sosial. Jadi, ilmu bantu geografi sosial ini berfokus untuk mengkaji bagaimana sih hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya, atau bisa dikatakan bagaimana kegiatan sosial ekonominya. Nah, di dalam ilmu bantu sosial dalam geografi ini dibagi menjadi 5. Nah, yang pertama itu adalah ilmu bantu sosiologi dan juga antropologi. Jadi ilmu bantu ini berfokus untuk mengkaji bagaimana sih interaksi antara manusia dengan lingkungannya dan bagaimana budaya itu dapat mempengaruhi interaksi ataupun kegiatan antara manusia dengan lingkungannya. Yang kedua itu adalah ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu membantu masyarakat dalam mengalokasikan ataupun mendistribusikan berbagai kegiatan dalam suatu masyarakat ya, baik itu pengalokasian ataupun distribusi dalam segi ranah pertanian, industri ataupun perdagangan. Nah, yang ketiga itu adalah demografi. Jadi, demografi itu membantu kita untuk bisa mengetahui seberapa banyak sih jumlah persebaran penduduk yang ada di suatu wilayah, kemudian bagaimana persebarannya, kemudian juga bagaimana pertumbuhan penduduk yang ada di suatu wilayah tersebut.
Nah, yang selanjutnya adalah sejarah. Jadi ilmu sejarah itu membantu kita untuk mengingat kembali bagaimana kronologi dan tempat ya suatu peristiwa penting itu terjadi dalam konteks ruang dan juga waktu. Nah, yang terakhir itu adalah ilmu politik dan hukum. Jadi ilmu ini membantu kita untuk bisa mengetahui batas administrasi negara ataupun batas suatu wilayah gitu ya, dan juga peraturan tata ruang di suatu wilayah ataupun negara. Nah, yang selanjutnya adalah seberapa penting sih ilmu bantu dalam geografi ini? Nah, jadi ilmu bantu dalam geografi ini memang sangat penting ya untuk dilakukan, karena memang ilmu geografi itu merupakan sebuah ilmu yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ilmu geografi itu merupakan gabungan dari ilmu alam atau natural sciences dan juga ilmu sosial atau social sciences. Jadi ilmu geografi itu tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus membutuhkan ilmu bantu lainnya untuk bisa menyokong atau mendorong perkembangan ilmu geografi menjadi lebih berkembang lagi. Nah, jadi terdapat beberapa hal yang menjadi alasan utama mengapa ilmu geografi itu membutuhkan ilmu bantu. Nah, yang pertama itu adalah didasarkan pada memperdalam analisis fenomena geosfer. Kemudian yang kedua yaitu sebagai landasan ilmiah yang akurat. Kemudian yang ketiga adalah membantu untuk merumuskan kebijakan ataupun perencanaan suatu wilayah. Kemudian yang keempat itu adalah mengembangkan inovasi teknologi ataupun analisis spasial, dan yang terakhir itu adalah meningkatkan keterpaduan ilmu dan juga pendidikan. Nah, yang selanjutnya adalah integrasi ilmu bantu geografi dalam pembelajaran IPS. Nah, jadi integrasi itu berarti menggabungkan. Jadi kita harus bisa menggabungkan berbagai konsep ilmu bantu dalam geografi ya dalam pembelajaran IPS ini sendiri agar memudahkan siswa dalam proses pembelajarannya. Nah, jadi dalam hal ini prinsip-prinsip integrasi dalam pembelajaran IPS itu yang pertama adalah bersifat interdisipliner gitu ya. Jadi kita harus bisa menggabungkan antara teori dan juga data dari berbagai disiplin ilmu bantu tersebut. Kemudian yang kedua adalah kontekstual. Jadi harus bisa disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar atau permasalahan yang ada pada siswa gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah problem based learning atau PBL. Jadi kita harus bisa menggunakan isu-isu sekitar ya, isu-isu nyata seperti bencana alam, perubahan iklim, kependudukan dan lain sebagainya agar siswa itu mampu memahami secara lebih komprehensif. Kemudian yang terakhir adalah teknologi berbasis data spasial. Jadi kita harus bisa memberikan pemahaman kepada siswa bahwasanya kita harus mengajarkan tentang peta digital, kemudian ada citra satelit, apa itu SIG dan lain sebagainya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran kali ini adalah bahwasanya ilmu bantu dalam geografi itu membantu kita untuk lebih menganalisis dan memahami bagaimana hubungan bumi dan juga kegiatan atau aktivitas manusianya. Nah, dalam konteks pembelajaran IPS ini sendiri, ilmu bantu geografi itu membantu memudahkan siswa dalam memahami berbagai gejala atau fenomena geografi dan juga dengan menggunakan ilmu bantu tersebut, dan juga membantu siswa dalam mengintegrasikan pembelajaran geografi dalam konteks IPS tersebut. Nah, selain itu kita juga terbantu ya, karena siswa itu terbantu jadi pembelajaran IPS itu lebih kontekstual dan komprehensif karena adanya kemudahan dari ilmu bantu dalam geografi ini. Sekian dari saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.